semuanya, pernah nggak sih kalian belanja online atau isi survei, lalu tiba-tiba muncul rekomendasi produk yang pas banget sama kalian? Nah, di balik itu ada yang namanya segmentasi konsumen. Jadi, apa sih sebenarnya algoritma BIRCH itu? BIRCH atau Balanced Interactive Reduction and Clustering Using Hierarchy merupakan salah satu algoritma clustering yang dirancang khusus untuk menangani data dalam jumlah besar secara efisien. Bedanya BIRCH dengan algoritma lain seperti K-means, DB-scan, itu berupa BIRCH nggak langsung kerja dengan semua data mentah, tapi sebagai gantinya, dia ini bikin semacam struktur pohon yang disebut CF3. Selain menyusun cluster yang lebih cepat, BIRCH ini juga memiliki kelebihan yang lain loh. Yang pertama, sangat cepat dan efisien untuk dataset yang besar. Jadi, teman-teman ketika memiliki dataset yang berjumlah ribuan hingga ratusan ribu, BIRCH ini cocok digunakan untuk metode clustering. Yang kedua, BIRCH bisa digunakan dalam metode online atau streaming karena datanya masuk satu persatu. Memori yang digunakan dalam metode BIRCH ini sangat efisien karena semua data tidak disimpan dalam secara mentah. Di samping algoritma BIRCH ini memiliki kelebihan, sayangnya BIRCH ini mempunyai beberapa kekurangan loh. Yang pertama, algoritma ini kurang cocok untuk cluster yang bentuknya kompleks atau memanjang. Yang kedua, parameter threshold harus ditentukan di awal dengan sangat baik. Yang ketiga, output yang dihasilkan oleh algoritma ini berbeda jika urutan data yang kita gunakan juga berubah. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah kerja dari algoritma BIRCH itu sendiri? Yang pertama, algoritma akan membaca data satu persatu dan membangun struktur yang disebut CF3. Lalu, pohon ini seperti cara efisien untuk menyusun data, sehingga kita bisa tetap menjaga pengelompokan alami dari data itu sendiri. Setiap data baru dimasukkan ke dalam bagian pohon yang paling mirip. Tapi, kalau setelah dimasukkan, kelompoknya malah jadi terlalu besar, pohon ini secara otomatis akan terbelah. Lalu, jika pohon membutuhkan lebih banyak ruang yang tersedia, maka batas ukuran akan diubah dan pohonnya dibangun ulang agar lebih ringkas. Setelah pohon CF selesai dibentuk, algoritma akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu mengelompokkan bagian-bagian pohon, terutama di bagian bawah pohon, dengan cara tertentu seperti metode K-means. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kelompok data yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari bagian persiapan data. Pertama, kita import dulu library Pandas yang kita pakai untuk baca dan juga olah data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita baca file dataset kita yang berisi informasi terkait konsumen. Di sini nama filenya adalah segmentationdata.csv. Selanjutnya, kita simpan isinya ke dalam variabel bernama df. Setelah data berhasil dibaca, kita tampilkan 5 baris pertama dari dataset. Setelah data kita siap, langkah selanjutnya adalah normalisasi data. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu supaya setiap fitur atau kolom memiliki skala yang sama. Karena kalau skala datanya beda-beda, misalnya penghasilan ini bisa sampai jutaan, sedangkan umur cuma puluhan tahun aja. Nah, algoritma clustering seperti BIRCH ini bisa jadi bias dan hasil clusternya nggak akurat. Pertama, kita impor dulu modul standar scalar dari scalar.preprocessing. Nah, ini akan membantu kita untuk menstandarisasi data. Lalu, kita pilih kolom-kolom yang mau kita normalisasi. Dalam studi kasus ini, kita pakai 3 variabel utama, yaitu usia, pendapatan, dan juga pekerjaan. Yang selanjutnya, kita simpan kolom ini ke dalam variabel X. Sekarang kita buat objek scalar dari standar scalar dan kita akan fit transform data X yang artinya data akan dihitung nilai rata-ratanya, standar deviasinya, lalu diubah skalanya agar semuanya punya rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Output dari proses tersebut bukan hanya tabel, tapi array numerik. Nilai-nilainya sudah dalam skala baru yang seragam. Misalnya, sebelum distandarkan, umur bisa 45, penghasilan sebesar 70.000. Nah, berbanding terbalik kan? Tapi setelah distandarkan, umur jadi sekitar 0,5 dan penghasilan menjadi sekitar negatif 0,3 dan seterusnya. Nah, proses standarisasi ini menjadi salah satu proses penting supaya algoritma BIRCH ini bisa adil dalam mengelompokkan data, sehingga semua fitur punya pengaruh yang setara tanpa ada yang mendominasi karena skala angkanya yang terlalu besar.
Proses ini penting banget supaya algoritma BERT bisa adil dalam mengelompokkan data, sehingga semua fitur punya pengaruh yang setara tanpa ada yang mendominasi karena skala angkanya terlalu besar. Setelah data kita dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan berapa sih jumlah klaster yang paling pas untuk data kita. Nah, dalam kasus ini kita pakai metode silhouette score. Gampangnya, silhouette score itu semacam nilai yang ngasih tahu seberapa baik pembagian data ke dalam klaster. Skornya berkisar antara negatif 1 sampai 1, yang artinya semakin mendekati 1 berarti klaster yang terbentuk semakin bagus dan data dalam satu klaster makin mirip serta makin beda dengan klaster lainnya. Pertama, kita impor dulu dua komponen penting, BERT untuk membuat model clustering, dan juga silhouette score untuk menghitung kualitas klasternya. Lalu kita buat range dari jumlah klaster yang mau kita uji, dari 2 sampai 9. Nah, selanjutnya kita simpan nilai-nilai skor siluetnya ke dalam list kosong silhouette score. Setelah itu, kita jalankan perulangan untuk menguji setiap jumlah klaster dengan kode berikut. Di dalam for loop ini, kita buat model BERT dengan jumlah klaster tertentu. Kita fit modelnya ke data, lalu ambil label hasil clusteringnya. Dan terakhir, kita hitung skor siluetnya. Nilai skornya kita simpan di list supaya bisa kita dibandingkan nantinya. Terakhir, kita buat visualisasi sederhana berupa plot antara jumlah klaster dan juga nilai silhouette skornya menggunakan kode berikut. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat kalau jumlah klaster yang memberikan skor tertinggi adalah jumlah yang paling optimal. Misalnya, kalau skor tertinggi ada di angka 3, berarti 3 klaster adalah pilihan yang terbaik untuk memisahkan konsumen dalam dataset ini. Nah, dengan cara ini kita bisa menentukan jumlah klaster secara kuantitatif, bukan cuma asal tebak atau kira-kira. Jadi, hasil clustering pun jauh bisa lebih dipertanggungjawabkan. Kemudian, visualisasi skor silhouette. Jadi, kita akan memunculkan bagaimana sih grafik antara silhouette score versus jumlah klaster. Dan berdasarkan grafik yang diperoleh, ditunjukkan bahwa jumlah klaster yang memiliki skor silhouette terbesar yaitu pada klaster ketiga dan jumlah klaster yang memiliki skor silhouette terendah yaitu pada klaster keenam. Kemudian setelah itu kita membuat model BERT dengan jumlah klaster optimal yaitu 8 klaster. 8 klaster ini didapatkan dari mana? Daripada slide sebelumnya itu adalah pada klaster kedua hingga ke-9. Kemudian kita akan menampilkan berapa jumlah data per klaster. Diperoleh bahwa distribusi jumlah anggota per klaster dengan klaster 1 sebesar 1265, klaster 2 sebesar 471, dan klaster ke-0 sebesar 264 dengan data tipe integer. Setelah kita melihat bagaimana jumlah anggota dari setiap klaster, sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik umum di setiap klasternya. Di sini kita melihat dari sisi umur, pendapatan, dan pekerjaan. Di mana kita akan mencari karakteristik umum berdasarkan rata-rata. Disimpulkan bahwa pada klaster ke-0, rata-rata umur sebesar 51,3 atau 52 tahun dengan pendapatan 141 juta dengan rata-rata pekerjaan 0,82. Dengan pada klaster ke-1 yaitu rata-rata umur sebesar 30 tahun dan pendapatan sebesar 106 juta dengan rata-rata pekerjaan sebesar 0,62. Pada klaster kedua, rata-rata umur sebesar 44 tahun dan rata-rata pendapatannya sebesar 14,7 juta dengan rata-rata pekerjaan sebesar 1,3. Nah, berdasarkan hasil karakteristik umum, disimpulkan bahwa pada klaster ke-0 itu mencerminkan bahwa individu itu jauh lebih tua dengan pendapatan sedang. Pada klaster ke-1 mencerminkan cenderung memiliki individu itu lebih muda
dan berpendapatan rendah. Kemungkinan pada klaster 1 ini orang-orang yang berada di fase meniti karir, di awal karir. Dan pada klaster kedua menunjukkan bahwa profesional mapan dengan berpenghasilan tinggi dan pekerjaan lebih kompleks. Mungkin ini orang-orang yang berpengalaman, jauh lebih berpengalaman, akhirnya memiliki pendapatan dan menghasilkan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Pada bagian codingan ini digunakan untuk menganalisis hasil klasterisasi dengan menampilkan karakteristik rata-rata dari tiap klaster dan memberikan interpretasi deskriptif berdasarkan variabel-variabel penting seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan ukuran pemukiman. Bagian pertama menghitung rata-rata tiap variabel untuk masing-masing klaster menggunakan group by dan min, sehingga dapat diketahui profil umum dari setiap kelompok. Selanjutnya, interpretasi naratif disusun untuk memberi gambaran demografis dan sosial ekonomi dari tiap klasternya. Selanjutnya, pada codingan bagian ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil clustering data konsumen dalam bentuk 2 dimensi menggunakan metode PCA, di mana PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data agar dapat divisualisasikan dengan lebih mudah, serta menghasilkan 2 komponen utama yang akan ditambahkan ke data frame sebagai PCA1 dan PCA2. Lalu selanjutnya, scatter plot dibuat menggunakan library Seaborn, di mana setiap titik mewakili individu dan diberi warna berdasarkan klaster yang dihasilkan oleh algoritma BERT, sehingga menampilkan output visualisasi grafik yang menunjukkan 3 kelompok klaster dengan warna yang berbeda, di mana klaster 0 berwarna biru, klaster 1 berwarna orange, dan klaster 2 berwarna hijau. Lalu, pada codingan bagian ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering menggunakan 3 metrik umum, yaitu Silhouette Score, Davis-Baldwin Index, dan Kalinski-Harabas Index, di mana data yang digunakan adalah fitur hasil standarisasi X-scaled dan label cluster hasil algoritma BERT, di mana menampilkan masing-masing nilai dari Silhouette Score, Davis-Baldwin Index, dan juga Kalinski-Harabas Index yang secara keseluruhan menunjukkan hasil evaluasi memiliki kualitas yang cukup baik.